Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Rahma dengan NIM 215020201111092. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan manajemen. Yang terhormat kepada Bapak Sutikno, hari ini saya akan menjelaskan mengenai hasil evaluasi dari UTS saya. Dari 5 nomor yang telah saya pilih dan saya pilih untuk jelaskan di video ini. Nah, sekarang saya akan mulai menjelaskan 5 nomor yang telah saya pilih untuk dijelaskan dalam tugas UTS ini. Saya akan menjelaskan nomor 1 dulu, saya akan membahas nomor 1. Nah, pada nomor 1, jumlah permintaan barang X sebesar 500 unit. Jika harga jualnya 100, permintaan akan turun sebesar 450 unit jika harga dinaikkan sebesar 150. Tentukan fungsi permintaan barang X. Nah, pertama kita tulis dulu yang diketahui dalam soal. Q1 sama dengan 500, P1 sama dengan 100, Q2 sama dengan 450, P2 sama dengan 150. Yang ditanya adalah fungsi permintaan barang X. Nah, setelah itu kita mulai memasukkan rumusnya. Rumusnya itu adalah P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per. Nah, ini kan rumusnya ini kan P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, kita masukin nih P min 100 per 150 kurang 100 P1 sama dengan Q min 500 per 450 min 500. Nah, jadi min 50 pi min 100 sama dengan 50 dalam kurung Q min 500. Jadi ini dikali min 50 P dan ini dikali juga jadi plus 5.000 sama dengan 50 Q ini dikali dan ini dikali juga jadi min 25.000. Setelah itu min 50 P sama dengan 50 Q min 30.000 karena ini pindah ruas. Jadi min 50 Q sama dengan min 30.000 plus 50. Dan ini pindah ruas lagi menjadi 50 Q, ini jadi positif, sama dengan 30.000 min 50 pi. Maka diperoleh hasilnya adalah Q sama dengan 600 min P. Itu merupakan fungsi permintaan barang X-nya adalah Q sama dengan 600 min P. Sekarang saya akan menjelaskan soal nomor 4. Soal nomor 4 saya pilih sebagai soal nomor 2 untuk saya jelaskan. Nah, jika harga suatu produk adalah 500, maka jumlah yang akan terjual sebanyak 6.000 unit. Bila harganya meningkat menjadi 700, maka jumlah produk yang terjual sebanyak 10.000 unit. Tentukan fungsi penawarannya dan gambarlah grafik dalam satu diagram. Nah, kita masukkan dulu nih yang diketahui dari soalnya. P1 sama dengan 500, Q1 sama dengan 6.000, P2 sama dengan 700, Q2 sama dengan 10.000. Kemudian ditanya fungsi penawaran dan grafik dalam suatu diagram. Jawabannya kita masukkan rumus. Nah, kita masukin nih fungsinya. QS sama dengan P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, QS-nya menjadi P min 500 per 700 min 500 sama dengan Q min 600 per 10.000 min 6.000. Kemudian menjadi P min 500 per 200 sama dengan Q min 600 per 4.000.
QS sama dengan 4000 dalam kurung P min 500 sama dengan 200Q min 6000. Kemudian ini dikali menjadi 4000 P 4000P min 2 juta sama dengan 200Q min 1.200.000 menjadi 2P min 10.000 sama dengan Q min 6.000. Maka hasil akhir dari QS adalah 2P min 10.000 plus 6.000. Nah, jadi dari hasil ini kita ubah menjadi 2P min 4.000. Ini 10.000 min 10.000 plus 6.000 jadi min 4.000. Atau sama dengan PS sama dengan 0,5Q plus 2.000. Seperti itu kira-kira. Nah, dan untuk nomor 4, untuk gambar grafik atau kurva penawarannya, kita melakukan uji titik 0,0 dulu. P sama dengan 0, QS sama dengan 2 kali 0 min 4.000 sama dengan min 4.000. Karena 2 kali 0, 0, jadi tetap min 4.000. QS sama dengan 2P min 4.000. Q sama dengan 0, maka 0 sama dengan 2P min 4.000, dan P-nya diperoleh hasil 2.000. Nah, jika kita gambarkan, kurvanya akan seperti ini. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan soal nomor 8. Fungsi supply dan demand dari suatu produk adalah 120P min Q sama min 240 sama dengan 0 dan 100P plus Q min 1200 sama dengan 0. Carilah equilibrium dari harga yang tercipta. Yang pertama, kita tulis dulu yang diketahui dari soal itu. QS sama dengan 120P min Q min 240. Kita pindah ruas menjadi 120P min 240. QD sama dengan 100P plus Q min 1200. Maka QD menjadi min 100P plus 1200. Yang ditanyakan keseimbangan equilibriumnya. Dan untuk menjawabnya, kita memakai rumus QD per QS. Kita masukkan min 100P plus 1200 sama dengan min 200P min 240. Min 200P sama dengan min 1440. P sama dengan min 440 min per min 200. Maka P menjadi 7,2. Jadi dari hasil dibagi ini diperoleh hasil 7,2. Jadi hasil equilibrium harga yang tercipta dari fungsi penawaran 120P min Q min 240 sama dengan 0, dan fungsi permintaan 100P plus Q min 1200 sama dengan 0 adalah P sama dengan 7,2. Nah, sekarang saya akan menjelaskan soal nomor 12. Suatu perusahaan yang produksi mainan memiliki biaya tetap sebesar 20.000 dan biaya variabelnya 100Q. Jika mainan tersebut dijual dengan harga 200 per unit, tentukan break-even point perusahaan tersebut. Untung atau rugikah jika mainan produksi sebesar 300 unit? Baik, dari soal ini yang ditanya itu berarti break-even point dan untung atau rugikah jika mainan diproduksi sebesar 300 unit. Yang pertama, kita tulis dulu yang diketahui dalam soalnya. Nah, ini 20.000 itu adalah fixed cost. Jadi, fixed cost-nya adalah 20.000, kita masukin. Variable cost-nya adalah 100Q. Dan P-nya adalah 200. Karena ditanya break-even point, maka kita memakai rumus break-even point, yaitu adalah total revenue sama dengan total cost. Maka menjadi total revenue sama dengan PQ, yaitu adalah 200Q. Jadi 200Q akan kita masukkan sebagai rumusnya juga. Jadi total cost sama dengan fixed cost plus variable cost sama dengan 20.000 plus 100Q.
200Q sama dengan 20.000 plus 100Q. 100Q sama dengan 20.000. Dan akhirnya mendapatkan hasil 20.000 dibagi 100Q menjadi 200. Maka break even point-nya adalah 200. Karena kita kan udah ngikutin rumus ini tadi kan ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah untung atau rugikan jika mainan produksi sebesar 300 unit. Tadi kan break even point-nya adalah 200, lebih sedikit dari yang ditanyakan. Tapi sebelum itu kita coba cari dulu profit laba atau ruginya itu berapa. Rumusnya adalah total revenue dikurang total cost. Berarti 200 kali 300 dalam kurung 300 min 100 dalam kurung 300 plus 20.000 sama dengan ini dikali ini 200 kali 300 menjadi 60.000 min ini dikali kemudian dijumlah 100 kali 300 30.000 plus 20.000 jadi menjadi 50.000. Jadi 60.000 dikurang 50.000 adalah 10.000 rupiah, itu menjadi profitnya. Nah, karena total revenue lebih besar daripada total cost, maka yang ditanyakan ketika memproduksi 300 unit, perusahaan itu memperoleh untung atau laba. Jadi perusahaan itu untung. Kira-kira seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan nomor 13, yaitu adalah nomor kelima yang saya pilih, yaitu biaya tetap yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang adalah Rp45.000. Harga jual per unit barang tersebut adalah 1.500 dan biaya variabel per unit 60% dari harga jualnya. Yang ditanya berapakah break even point-nya? Nah, kita coba tulis dulu yang diketahui dalam soal. Fixed cost-nya adalah 45.000. Kita tulis 45.000. Kemudian price-nya adalah 1.500. Variable cost-nya sama dengan 60% kali 1.500 sama dengan 900Q. Yang ditanya BEP. Yang ditanya break even point-nya, dan untuk jawabannya adalah total revenue sama dengan total cost. Jadi P kali Q sama dengan variable cost plus fixed cost. 1.500Q sama dengan 900Q plus 45.000. Ini kemudian pindah ruas menjadi 1.500 kurang 900Q menjadi 600Q sama dengan 45.000. Kemudian 45.000 dibagi dengan 600Q, Q sama dengan 75. Kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira begitu tadi soal yang telah saya jelaskan dan evaluasi. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih.